Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-saimina was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali melakukan ketaatan kepadanya sebagai kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal kebaikan kita sebagai pemberat atas timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan juga alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kembali taat kepadanya sehingga sampai pada hari ini kita masih berpuasa, melakukan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan dengan puasa ini Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapannya dan Allah gugurkan dan Allah maafkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah makhluk, adalah manusia yang mulia, manusia yang sempurna, manusia yang maksum, yang Allah kirimkan sebagai suri toladan bagi kita, menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan, menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwah dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan di atas muka bumi sesuai dengan sunnah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kajian syariat satu hari satu ayat yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji bersama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apakah manusia mengira bahwa kami menciptakan mereka, kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja, sedangkan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari dari ayat ini ketika kita memahami maknanya sangat dalam, yang mana kandungan dari ayat ini mampu mengubah mindset kita, mampu mengubah pola pikir kita yang selama ini mungkin lalai dari tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, yang mungkin seringkali diri kita terbuai dengan kehidupan dunia, dengan kesibukan dunia, sehingga kita lupa akan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, yang mana Allah berikan tanggung jawab yang utama, tanggung jawab dia diciptakan, tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah katakan, apakah manusia mengira? Ketika Allah katakan manusia, apakah kalian mengira kalian di sini adalah kita sebagai hambanya? Apakah kita ini seringkali mengira bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bermain-main, sedangkan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak sedikit dari manusia, dari kita yang seringkali lupa akan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, tidak tahu arah tujuan hidupnya, dia tidak tahu untuk apa dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini.
Dia hanya makan dan minum, keluar pada pagi hari, pulang pada sore hari, begitu kesehariannya tanpa mengetahui untuk apa dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak menyadari untuk apa dia dihadirkan, untuk apa dia diciptakan, apa tugas-tugas utama dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Namun, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar betul bahwa kita bukan dihadirkan di atas bumi ini bukan hanya untuk bermain-main saja. Kenapa Allah singgung kita? Karena semakin banyak kita seringkali lupa, seringkali lalai dari tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepadanya. Yaitu apa? Karena kita lalai dari tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, kita dilalaikan oleh anak-anak kita, kita dilalaikan oleh pekerjaan kita dilalaikan oleh keluarga kita, sehingga kita lalai untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini Allah menyadarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa tugas utama, tugas pokok kita dihadirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah kepadanya, untuk bersujud kepadanya, bukan hanya untuk bermain-main saja. Maka di akhir dari surat Al-Munafikun, Allah kembali menyinggung kita. Allah memberikan peringatan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kita, wahai para pendengar yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita yang memiliki iman di dalamnya, Allah panggil kita dengan seruan yang khusus, nidaul iman, dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian dan harta kalian atau pekerjaan kalian, kesibukan kalian melalaikan kalian an zikrillah, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, dan siapapun orangnya yang melakukan hal itu, yang lalai kepada Allah, lalai untuk berzikir kepada Allah karena pekerjaan, karena keluarganya, karena kesibukannya, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-saimina was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Dari surat Al-Mu'minun ayat 115 tadi sebagai sebuah tamparan yang keras bagi kita. Kita harus sadar betul bahwa kita dihadirkan bukan untuk bermain-main saja. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Allah firmankan dalam firman yang lainnya, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Sungguh kami telah muliakan anak Adam itu dan kami angkat derajat mereka. Kami muliakan mereka di daratan maupun di lautan. Dalam ayat yang lain Allah katakan kepada orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mempergunakan inventaris yang Allah berikan kepada mereka, mereka yang tidak mempergunakan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, dari jasad mereka, dari apapun yang mereka miliki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ketika tidak pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah katakan, ulaika kal an'am, mereka itu layaknya binatang ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka di akhir dari ayat Allah katakan, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Sekali-kali tidak. Bahwa kita, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang disentuh oleh tangan kita, apapun yang terpikirkan oleh kepala kita, diniatkan oleh hati kita, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan dunia apa? Dianalogikan layaknya ketika kita masuk ke sebuah swalayan, sebuah pusat perbelanjaan, kita boleh mengambil apa saja mau kita. Ambil saja, airkah, mineralkah, mie insankah, atau apapun yang ingin kita ambil, apapun yang kita sukai, silakan ambil. Akan tetapi ingat, sebelum kita keluar dari pintu toko tersebut, kita wajib untuk membayar semuanya. Kita akan dihitung, setiap item yang kita ambil akan dihitung oleh kasir dan kita wajib untuk membayarnya. Begitu juga dengan kita. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, karena sesungguhnya engkau akan bertemu dengan kematian. Dan lakukan apapun yang kita inginkan, karena sesungguhnya semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Setelah kita mengkaji bersama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 tadi sebagai gambaran bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menyinggung kita melalui firman-Nya tadi, maka setelah kita sadar bahwa kita diciptakan bukan untuk bermain-main dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulai saat ini, momentum Ramadan ini, mari kita jadikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki tujuan hidup kita, memperbaiki pola pikir kita bahwa kita adalah seorang hamba yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan perbuatannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.